Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi. Saya dari Informatika 4 dengan NIM 4103706221. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester untuk mata kuliah basis data. Yang dimana soalnya itu ada dua bagian ya. Yang pertama bagian A dan bagian B. Di sini diperintahkan untuk membuat video yang menggambarkan menjalankan perintah-perintah ini. Langsung saja kita ke examnya. Jangan lupa aktifkan exam. Lalu setelah itu kita ke localhost. Nah, setelah di localhost kita ke SQL. Untuk perintah pertama itu kita coba bagi dua di sini. Membuat tabel yang sesuai dengan ini. Maka dari itu kita coba buat dulu database-nya ya. Kita coba perpustakaan. Sudah di perpustakaan, kita coba buat tabel. Create tabel. Di sini kan tentang buku, jadi saya ambilnya tabel dengan judul buku, kurung buka. Nah, di sini itu isi dengan judul-judul tabel. Misalkan ISBN, varchar, misalkan di sini 20. Lalu ada judul buku, masih sama varchar ya. Judul buku misalkan kita ambil 30. Lalu di sini itu ada penulis. Kita gunakan varchar lagi, misalkan sama 30. Lalu ada tahun terbit. Di sini kita gunakan varchar. Misalkan, kenapa tidak menggunakan date? Karena penggunaan date itu harus lengkap dengan tanggal dan bulannya ya. Saya sudah coba sebelumnya. Sesudah tahun terbit, kita selanjutnya itu penerbit. Masih sama varchar, misalkan 20. Nah, jangan lupa kita tentukan juga primary key-nya. Saya di sini pilih ISBN. Lalu kurung titik koma. Sesudah itu mari kita go untuk membuat tabelnya. Nah, jika ada tampilan seperti ini, maka tabelnya itu sudah terbuat ya. Kita coba. Select bintang from buku titik koma. Kita coba lihat.
Nah, di sini tabelnya sudah terbuat ya. Ada ISBN, judul buku, penulis dan tahun terbit dan penerbit. Lalu selanjutnya itu masukkan data-data tersebut ke dalam tabel yang telah dibuat. Untuk memasukkan data, kita pergi lagi ke sini ke SQL. Lalu kita ketikkan insert into nama tabel. Di sini saya nama tabelnya buku. Lalu kurung buka kurung tutup. Nah, di sini tuh masukkan judul kolomnya. Jadi yang tadi kan ISBN, lalu ada judul buku, lalu ada penulis, tahun terbit, dan terakhir penerbit. Ketikkan values, lalu kita masukkan 978 0 1 2 3 4 5 6 7 4 7 2. Lalu yang kedua itu judul buku. Judul buku data yang pertama yaitu belajar SQL. Lalu yang ketiga itu penulis. Di sini penulisnya itu Joko Santoso. Yang keempat tahun terbit, kita ketikkan 2020. Dan yang terakhir penerbit itu informatika. Kurung tutup. Nah, ini untuk menambahkan satu data ya, bisa langsung titik koma. Tapi karena di sini ada 3 data, biar kita tidak capek sekali, jadi kita langsung saja di sini itu koma. Maka kita copy saja yang tadi biar tidak terlalu capek. Ini misalkan ganti 189 3 4 5 6 7. Judul bukunya pemrograman Python. Namanya Lisa Marlina. Koma lagi, kita copy lagi yang tadi di sini textbook. Kemudian 2021 untuk data yang ketiga, penulisnya Ahmad Rahman. Judul bukunya database design. Untuk nomornya 978 3 5 9 8 2 1 5 5 9 8 2 1 5 9 2 9 2 6. Nah, jika semua data sudah dimasukkan, jangan lupa di akhirnya itu titik koma. Lalu kita coba. Nah, jika 3 row inserted ini artinya data sudah berhasil masuk ke tabel. Mari kita lihat dengan menggunakan perintah select from buku. Kita hapus dari sininya titik koma. Nah, ini datanya sudah ada ya.
Lalu untuk perintah yang selanjutnya yaitu tampilkan buku yang diterbitkan pada tahun 2020. Kita kembali di sini, misalkan tampilkan buku pada tahun 2020. Kita gunakan select from buku where tahun terbit 2020 misalkan. Select bintang, bintangnya lupa. Di sini error karena bintangnya belum kemasukkan. Nah, select bintang from buku where tahun terbit 2020. Maka si tabel akan memunculkan data yang hanya terbit di tahun 2020. Dan untuk selanjutnya yaitu tampilkan buku dengan penulis bernama Lisa Marlina. Kurang lebih perintahnya masih sama seperti yang tadi, cuman kita ubah di sininya di bagian where-nya, yaitu penulis. Sini ketikkan Lisa Marlina. Maka yang tampil di tabel yaitu data dengan yang terdapat data Lisa Marlina. Nah, untuk selanjutnya itu ubah judul buku dengan ISBN 978 menjadi pemrograman Python. Untuk ubah judul buku itu menggunakan update buku set ini kan ISBN 978, jadi setnya itu yang judul bukunya pemrograman. Judul buku sama dengan kita lihat dulu datanya. Salah nulis. Select bintang from buku. Pemrograman. Update buku set judul buku sama dengan pemrograman Python lanjutan. Di sini where dari ISBN itu 978 1 2 3 4 6 7 8 9 1. Nah, ini untuk mengubah judul buku dengan menggunakan update. Kita coba. Nah, satu row affected berarti sudah terupdate ya. Kita coba ubah lagi yang, atau kita lihat dulu. Select bintang from buku. Nah, sudah berubah pemrograman Python lanjutan. Untuk yang selanjutnya kita coba copy paste yang tadi, kita ubah di sininya dengan sesuai ketentuan soal, yaitu ubah penerbit buku menjadi Informatika Press. Nah, berarti Informatika Press itu penerbit, Informatika Press, di mana data bisa didapatkan yaitu di judul buku yang belajar SQL.
coba. Sudah terupdate kembali. Kita coba lihat. Sudah berubah menjadi Informatika Press. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu hapus buku dengan ISBN. Untuk hapus kita menggunakan delete from buku where ISBN sama dengan, kita copy saja sini biar tidak terlalu lama. Di sini ada pemberitahuan apakah kita benar akan menghapus data tersebut. Jika benar, kita ketik OK, kita tekan OK, maka si data akan terhapus. Kita lihat. Nah, datanya menjadi dua ya, karena yang tadi itu sudah terhapus sesuai dengan ISBN-nya. Kita lakukan penghapusan untuk yang nomor 9, yaitu menghapus buku yang diterbitkan oleh penerbit ilmu. Di sini tinggal ganti penerbit, di sininya ganti penerbit ilmu. Kita lihat lagi. Select bintang from buku. Ya, maka sudah terhapus juga, jadi datanya tersisa tinggal 1. Untuk yang soal selanjutnya, kita itu akan membuat yang bagian B ini. Buat tabel baru bernama peminjaman untuk menyimpan informasi tentang peminjaman buku. Kita pencet yang perpustakaan ini. Kita ke SQL, lalu create tabel peminjaman. Kita masukkan ID peminjaman. Di sini saya menggunakan int. Misalkan auto increment, lalu di sini ISBN, varchar 20, lalu di sini nama peminjam, varchar 30 misalkan. Lalu selanjutnya tanggal pinjam, kita di sini gunakan date. Lalu tanggal kembali kita copy paste yang ini, ubah menjadi kembali date. Nah, di sini kita penentuan primary key,
saya di sini akan membuat primary key untuk ISBN juga ataupun ID peminjaman ya. Jangan lupa tutup kurung, titik, koma, lalu go. Nah, tabel sudah muncul, sudah berhasil dibuat. Lalu kita sekarang itu membuat untuk insert into peminjaman. Di sini kita masukkan values ID peminjaman, ISBN, nama peminjam, tanggal pinjam, lalu tanggal kembali. Untuk valuesnya kita itu sama seperti tadi ya, tinggal masukkan, karena saya lupa, karena ID peminjam itu sudah auto increment, jadi tidak usah dimasukkan di sini. Valuesnya yaitu 1, 2, 3, 4, misalkan seperti ini ya. Di sini kita masukkan yang ISBN 978 0 1 2 3 4 5 6 4 7 2. Selanjutnya nama yaitu Andi Pratama, tanggal pinjam 2023 06 10 06 1 10 itu untuk kembali. Kita copy paste saja yang ini biar tidak terlalu lama mengetik lagi. Kita ubah tanggal kembali di data yang kedua. Jadi untuk memasukkan datanya seperti ini perintahnya. Kita langsung saja go. Maka data sudah berhasil dimasukkan. Bila kita kurang yakin, coba cek dulu. Select bintang form peminjaman. Nah, data sudah berhasil dimasukkan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kita menggabungkan tabel buku dan peminjaman untuk menampilkan data peminjaman beserta judulnya. Nah, untuk ini kita kembali lagi ke SQL. Untuk menggabungkan kedua tabel, kita itu harus berada di data perpustakaan terlebih dahulu. Jadi kita klik dulu yang perpustakaan ini. Kita ke SQL. Nah, di sini itu menggunakan perintah seperti ini. Select buku, misalkan judul buku, buku penulis, buku tahun terbit, buku penerbit. Jadi di sini itu untuk yang buku itu nama tabel, lalu untuk yang judul buku, penulis, tahun terbit dan penerbit itu judul kolom tabel, judulnya kita masukkan. Lalu selanjutnya kita koma lagi, kita masukkan tabel yang peminjaman. Sini kita ketik peminjaman titik, misalkan
ID peminjaman, lalu peminjaman lagi titik ISBN. Kenapa tidak dimasukkan? Karena ISBN itu untuk di akhir ya. Peminjaman pemilik tanggal. Nah, from itu dari mana kita dapatkan? From-nya itu buku sama tabel peminjaman. Where dari mana kita dapatkan data itu, dengan ketentuan apa? Misalkan buku titik ISBN sama dengan peminjaman titik ISBN. Nah, titik koma. Kita coba go. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah contoh penggabungan dua tabel dalam satu database. Dua tabel berbeda dalam satu database yang sama, yaitu dikolabkan. Jadi judul buku, penulis, tahun terbit, dan penerbit itu tadi dapat dari tabel buku, dan ID peminjam, nama peminjam, serta tanggal pinjam dan tanggal kembali itu kita dapatkan dari tabel peminjaman. Jadi perintah untuk menggabungkan kedua tabel sudah berhasil ya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, karena sudah menjalankan semuanya perintah-perintah dalam soal ini. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan dari saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.